Presiden Joko Widodo merespon hasil putusan sidang Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Pilpres yang diajukan kubu Capres nomor urut 1 dan juga 3, Anies dan juga Ganjar. Jokowi menyampaikan sangat menghormati putusan MK. Hal itu disampaikan usai meresmikan 147 bangunan yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi pasca gempa Sulbar di Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa 23 April 2024. Presiden Joko Widodo menanggapi hasil putusan sengketa Pilpres yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jokowi mengatakan pemerintah menghormati hasil tersebut, terutama putusan MK bersifat final dan mengikat. Ia juga menyoroti pertimbangan hukum para hakim MK yang menggugurkan segala tuduhan yang dilayangkan pada pemerintah, seperti intervensi aparat sampai politisasi bantuan sosial dan ketidaknetralan kepala daerah. Dengan selesainya Pilpres, Jokowi pun mengajak semua pihak untuk bersatu membangun bangsa ke depan. Ya, pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian apalagi politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti. Yang penting bagi pemerintah ini. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan sengketa Pilpres 2024. MK menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pihak Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Dengan demikian, Prabowo Gibran sah menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 dan akan dilantik pada bulan Oktober 2024 mendatang. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Fendi Christian, iNews melaporkan. Pasca putusan MK, kediaman Prabowo di Kertanegara 4, Kebayoran Baru telah dipenuhi karangan bunga ucapan selamat. Rencananya malam ini tim hukum Prabowo Gibran juga akan bertemu dengan Prabowo. Usai Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa Pilpres yang diajukan paslon nomor urut 1 dan 3, hari ini Prabowo Subianto akan bertemu dengan tim hukum di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Kuat dugaan untuk pembahasan persiapan Prabowo Gibran yang akan menghadiri undangan KPU esok hari untuk penetapan resmi sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Tampak juga sejumlah karangan bunga sebagai ucapan selamat terpampang di depan kediaman. Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih masih akan melaksanakan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan hingga pelantikan. Ya, untuk mengetahui seperti apa situasi terkini di kediaman Prabowo di kawasan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sudah ada rekan Jen Cahyani di sana. Jen, selamat malam. Seperti apa kegiatan di kediaman Prabowo Subianto saat ini? Apakah benar akan ada pertemuan dengan tim hukumnya? Selamat malam Reinhard dan juga pemirsa, memang benar sekali malam ini akan ada pertemuan antara Prabowo Subianto yang merupakan Presiden terpilih 2024-2029 bersama dengan tim hukum Prabowo Gibran. Dan ini berdasarkan informasi yang kami terima, tadi kami sudah menerima beberapa pernyataan dari tim kuasa hukum yang memang sudah hadir di sini. Pada malam ini agendanya adalah beramah tamah dengan tim kuasa hukum Prabowo Gibran. Sejumlah 45 anggota tim kuasa hukum akan hadir pada malam ini di rumah kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Dan tadi kami sudah memantau sejak pukul 6 sore tadi sudah mulai berdatangan tokoh-tokoh yang memang pendukung Prabowo Gibran ya. Tadi ada Sufmi Dasko selaku Ketua Harian Partai Gerindra, kemudian para anggota tim hukum Prabowo Gibran juga sudah
hadir, ada Hotman Paris, kemudian ada Otto Hasibuan, ada Oce Kaligis, kemudian tadi juga sudah datang Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran, ada Yusril Iza Mahendra. Kemudian tadi kami juga sempat menanyakan agenda pada malam hari ini, namun memang dijawab pada malam hari ini agendanya hanya beramah tamah antara Prabowo Subianto dan juga tim hukum Prabowo Gibran, sekaligus menyampaikan hasil dari sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU yang sudah dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi yang lalu. Karena diingat bahwa pada hari kemarin di mana MK ini menyampaikan putusannya terkait dengan hasil dari sidang yang telah dilaksanakan di MK ini, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka tidak hadir di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu pada malam hari ini agendanya tim kuasa hukum akan menyampaikan bagaimana keberlangsungan sidang dan juga hasilnya. Dan diketahui memang Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini menjadi presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029 yang esok hari pada tanggal 24 April akan menghadiri undangan dari Komisi Pemilihan Umum untuk penetapan presiden dan wakil presiden terpilih, yang juga mengundang pihak lain seperti dari paslon 01 dan 03, Anies Muhaimin dan juga Ganjar Mahfud. Dan memang dikonfirmasi pada esok hari baik dari Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih dan juga Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih esok hari akan memenuhi panggilan atau undangan dari KPU begitu. Dan malam hari ini kami masih memantau siapa saja yang akan datang, apakah hanya tim hukum dari Prabowo Gibran saja atau mungkin ada pihak-pihak lain seperti partai-partai koalisi pendukung di Prabowo Gibran begitu. Dan sampai saat ini kalau kami memantau di belakang sini memang masih ada penjagaan ketat ya di rumah kediaman Prabowo Subianto, dan kami bersama awak media lain masih juga menunggu apakah nantinya ada statement-statement terbaru terkait konferensi pers resmi yang akan dilakukan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, dan juga mungkin isu atau kabar terkait pertemuan Prabowo Subianto dan juga pihak-pihak lain seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan juga pihak-pihak lain yang mungkin sudah terdengar kabarnya, namun kami saat ini juga masih menunggu konfirmasinya. Dan kami menunggu nanti hasilnya apa saja melalui konferensi pers saat setelah pertemuan di rumah kediaman Prabowo Gibran bersama tim kuasa hukumnya ini berakhir pada malam nanti. Sementara itu, Reinhard. Terima kasih, Jen Cahyani melaporkan dari kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. KPU mengundang semua pasangan calon presiden dan juga wakil presiden untuk mendatangi langsung acara penetapan pemenang Pilpres di kantor KPU RI Jakarta Rabu pagi. Komisioner KPU Agus Melas mengatakan pihaknya harus segera menetapkan pasangan presiden dan wakil presiden yang terpilih paling lambat 3 hari setelah pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilu. Hal ini sesuai dengan pasal 4 Peraturan KPU nomor 6 tahun 2024. Namun Agus belum menerima konfirmasi dari kubu Anies dan Muhaimin serta Ganjar Mahfud. Sementara pasangan Prabowo Gibran akan mendatangi langsung acara penetapan. Agus berharap ketiga paslon yang ikut berkontestasi dalam Pilpres dapat datang ke kantor KPU. Yang nomor 1 terlebih dahulu. Konstitusi, maka paling lambat 3 hari itu KPU akan menetapkan pasangan calon presiden wakil presiden terpilih. Nah, kalau dihitung paling lambatnya 3 hari, berarti besok tanggal 24 April sudah memenuhi tenggatnya. Oleh karena itu besok pagi pukul 10 tanggal 24 April tahun 2024 KPU akan mengundang sejumlah pihak, mulai dari lembaga negara, pimpinan lembaga negara, kemudian pemerintah, tentu yang terkait ya relevan, dan kemudian partai politik, ketua umum dan sekjen dari partai politik peserta pemilu tahun 2024, juga 3 tim paslon, 3 pasangan paslon juga kami undang untuk melakukan rapat pleno terbuka terkait dengan penetapan pasangan calon presiden wakil presiden terpilih pemilu 2024. Bagaimana persiapan KPU jelang penetapan pemenang pemilu 2024? Sudah ada rekan Wenda Nura langsung dari gedung KPU RI Jakarta Pusat. Wenda, selamat malam. Seperti apa persiapan KPU jelang penetapan
Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024 besok? Ya, selamat malam Reinhard dan juga pemirsa. Ya, kita sama-sama sudah mengetahui bahwa Mahkamah Konstitusi ini telah membacakan putusannya terkait sidang sengketa Pilpres 2024 dan telah memutuskan untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pihak 01 dan juga 03. Maka langkah selanjutnya ini adalah penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dan perlu diketahui bahwa berdasarkan peraturan KPU nomor 6 tahun 2024 pasal 14, penetapan Presiden dan Wakil Presiden ini harus dilakukan selambat-lambatnya 3 hari setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya. Hal ini berarti besok hari Rabu tanggal 24 April 2024 ini adalah tenggat waktu terakhir dari KPU untuk menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dan betul sekali dari KPU RI ini akan melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 di gedung KPU RI, di aula gedung KPU RI Jakarta Pusat pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk rapat pleno ini tidak hanya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terpilih saja, namun kedua paslon lainnya juga turut diundang, yakni paslon 01 dan juga 03. Selain itu, sejumlah lembaga juga pemerintah terkait turut diundang, serta ketua ataupun sekjen dari partai politik yang ikut berkontribusi dalam pemilu 2024. Dan pada malam hari ini tadi berdasarkan informasi yang kami terima, sejumlah persiapan dari pihak KPU sudah dilaksanakan. Di antaranya sudah mengirimkan undangan kepada pihak-pihak terkait yang diundang. Dan dari KPU meyakini seluruh pihak yang diundang ini akan hadir dalam rapat pleno besok. Dan pada malam hari ini juga sejumlah pengamanan dari pihak kepolisian sudah mulai dilakukan. Dan terpantau ini sudah banyak aparat kepolisian yang sudah berjaga di sekitar gedung KPU RI dan juga untuk sepanjang ruas Jalan Imam Bonjol atau jalan di depan gedung KPU RI ini sudah mulai ditutup, sehingga untuk masyarakat yang akan melintas di sekitar atau di jalan depan gedung KPU RI ini dihimbau untuk mencari jalan alternatif lainnya. Demikian Reinhard. Terima kasih Wenda Nurah melaporkan dari gedung KPU RI di Jakarta. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur memutuskan gugatan yang dilayangkan PD Perjuangan terhadap KPU terkait dugaan perbuatan melawan hukum layak untuk dilanjutkan. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Tim Hukum PD Perjuangan Gayus Lumbun. Gayus mengungkapkan dalam sidang dismisal hari ini, PT UN memutuskan bahwa gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap KPU layak dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Menurutnya putusan itu telah memberikan harapan besar bahwa hukum benar-benar bisa ditegakkan. Gayus pun meminta KPU untuk tertib hukum dan menunda penetapan pemenang pemilu 2024 mengingat masih ada persoalan yang belum selesai di PT UN. Ia berharap nantinya PT UN betul-betul bisa mengungkap adanya penyimpangan kekuasaan yang dilakukan oleh aparatur negara dalam proses pemilu 2024. Sidang dismisal hari ini di PT UN dipimpin oleh Ketua PT UN Jakarta. Hasil dari putusan yang disampaikan adalah bahwa permohonan kami layak untuk diproses dalam sidang pokok perkara, karena apa yang kami kemukakan seluruhnya tadi pagi menjadi putusan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih tegasnya dari persoalan yang kami ajukan adalah kalau saya ibaratkan ke bencana alam yang terjadi hari ini, ada sengketa hasil pemilu dan ada yang lain, maka ini merupakan satu bentuk satu bentuk kegoncangan karena episentrumnya adalah terjadinya perbuatan melawan hukum oleh kekuasaan. Itu episentrumnya. Kemudian timbullah, kalau ini epicentrum bencana ya timbul banjir, timbul longsor dan sebagainya. Ini seperti itu. Kalau dapat saya katakan justru di PT UN inilah akan terungkap semua persoalan karena adanya pelanggaran hukum oleh penguasa. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai gugatan ini, sudah bergabung bersama dengan kami anggota Tim Perjuangan Demokrasi Indonesia, PDI Perjuangan, Dev Surya. Selamat malam, Bung Dev. Ya, selamat malam. Baik, Bung Dev sudah diajukan di PT UN dan dinyatakan layak untuk diterima.
tapi yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apa sebetulnya yang menjadi pertimbangan utama sehingga pasca gagal di MK, PDI Perjuangan kemudian memilih jalur PT UN? Ya, oke. Mungkin saya bisa jelaskan, dan mohon maaf kalau pencahayaannya kurang karena saya lakukan ini di dalam kendaraan dan parkir gitu ya. Ya, untuk alasannya bukan mengenai sengketa hasil pemilu maupun sengketa proses pemilu, tapi kita masukkan ini sebagai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa, ya, atau biasa disebut sebagai on remate over his death gitu ya, dan berupa tindakan faktual yang dilakukan kami dalam gugatan kami. Yang menjadi tergugat adalah KPU begitu, dan ini bukan dilakukan setelah putusan kemarin. Sebenarnya kami sudah mendaftarkan gugatan ini sejak sebelum libur Idul Fitri gitu. Cuma baru Ketua PT UN baru memberikan undangan itu justru sidang dismisal itu di tanggal 23 hari ini. Gitu. Apa tadi hasil sidang dismisal yang kemudian sudah dilaksanakan? Ya, hasilnya sidang dismisal ini menghasilkan bahwa berdasarkan sidang hari ini sudah didengar keterangan dari KPU, lalu juga didengar keterangan dari tim kuasa hukum PDI Perjuangan, lalu dinyatakan akan dibentuk majelis hakim untuk memproses perkara ini hingga nanti dinilai pokok perkaranya. Jadi kita sudah melewati proses dismisal dan sudah dinyatakan layak untuk bisa masuk ke proses berikutnya ya. Jadi ini bukan tiba-tiba berhenti atau dianggap salah rezim atau dianggap tidak pantas untuk dilanjutkan gitu. Jadi ini belum sampai ke sana lalu langsung masuk ke pokok perkara. Nanti setelah ada pembentukan majelis hakim maka akan sidang. Oke. Kalau kemudian yang disampaikan tadi ya dalam konferensi pers bahwa diduga kemudian KPU melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum gitu dalam mekanisme Pilpres 2024 ini. Bisa dijelaskan tidak Bung Dev, di bagian mana yang kemudian dianggap ini KPU melakukan perbuatan melawan hukum? Ya, saya belum boleh menjelaskan secara rinci karena tadi kan memang sidangnya pun kan tertutup untuk umum begitu ya. Tapi dari pihak KPU pun sudah tahu, lalu dari pihak kuasa hukum juga sudah menjelaskan. Jadi memang kita melihat ada tindakan-tindakan faktual yang dilakukan oleh KPU, dan itu tindakan-tindakan yang merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa, dan itu merugikan kami. Gitu. Jadi nanti untuk selanjutnya, karena itu sudah masuk pokok perkara dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, nah disitulah nanti teman-teman media juga bisa melihat lebih jauh dan melihat lebih dalam, karena yang jelas kami ini bukan sedang mempermasalahkan sengketa pemilu, bukan ya, tapi kita sedang masuk ke dalam adanya tindakan faktual yang merupakan perbuatan melawan hukum ya. Itu yang kita kerjakan saat ini, dan dari Prof. Gayus beserta rekan-rekan dari tim kami juga memang sudah menjelaskan itu secara baik di sidang dismisal hari ini. Ya, kalau kemudian tidak salah satunya itu melawan hukum karena dianggap dalam penetapan Gibran kemarin ya, dalam kontestasi sebagai cawapres ya, Bung Dev? Begini, kalau kami melihatnya tidak mengenai salah satu pasangan calon presiden atau calon wakil presiden, tapi ada kewajiban-kewajiban hukum yang harusnya dilakukan oleh KPU, namun KPU tidak melakukan, dan di dalam hukum administrasi pemerintahan itu ada yang namanya delik omisi gitu ya, tindakan omisi ya. Justru karena dia melakukan pembiaran, maka dia sudah melakukan perbuatan melawan hukum ya. Mengenai apakah itu calon presiden atau calon wakil presiden, itu mungkin bukan ranah saya untuk menyampaikan, karena nanti ada
tim dari Kesekjenan dari Partai PDIP mungkin akan mengungkapkan itu lebih lanjut. Ya. Oke, 4 petitum ya Bung Dev, diantaranya memerintahkan untuk menunda pelaksanaan keputusan terkait dengan penetapan hasil Pilpres ya, yang itu kemudian akan dilakukan besok sebetulnya oleh KPU. Bagaimana ini kemudian tanggapan Anda soal itu? Ya, kalau dari kami tadi seperti yang Prof. Dois juga sudah sampaikan di press conference sore tadi, harapannya KPU bisa menghormati proses yang sedang berlangsung di PT UN ini, lalu juga karena ini kan sedang dalam berproses gitu ya. Memang dalam keadaan ideal itu harusnya 3 hari setelah sidang putusan MK mengenai penetapan hasil pemilu, maka dilakukan penetapan calon presiden dan wakil presiden gitu. Itu keadaan ideal. Namun seringkali saat ini kan beberapa ahli juga sering mengatakan keadaan sekarang ini lagi dalam keadaan tidak ideal, tapi keadaan yang problematik gitu ya. Belum pernah ada di pemilu sebelumnya itu ada putusan DKPP, lalu ada putusan MK, lalu ada dissenting opinion dari Majelis Mahkamah Konstitusi ya. Jadi kami melihatnya perlu ada terobosan hukum untuk mengatasi problematika ini. Oke. Itu yang kita sedang lakukan. Oke, apa saja yang kemudian sudah disiapkan oleh tim hukum untuk membuktikan bahwa gugatan Anda, gugatan PD Perjuangan ke KPU ini bisa dibuktikan? Salah satunya adalah karena kemudian dianggap melawan hukum tadi itu. Ya, dalil-dalil yang kami bangun itu jelas berada dalam rezim administrasi pemerintahan, ya tata usaha negara, dan juga yang kita sampaikan itu sebenarnya pembuktiannya juga jelas mengenai adanya tindakan pembiaran, dan itu yang akan kita sampaikan di hadapan persidangan nantinya, baik itu nanti melalui saksi fakta maupun keterangan ahli serta bukti-bukti pendukung lainnya. Tentunya kami berharap proses hukum ini dihormati, walaupun mungkin bagi sebagian orang seolah berpendapat bahwa kok nggak selesai-selesai perkaranya, lalu juga seperti tidak menerima keadaan. Bukan, justru kami di sini sedang melakukan dukungan gitu ya kepada pembaruan hukum gitu ya. Harus ada hukum yang progresif. Menghadapi situasi yang problematika seperti ini harus ada terobosan hukum ya. Itu yang kita sedang upayakan, karena kami percaya dissenting opinion dari anggota Mahkamah Konstitusi itu juga adalah buah pemikiran dan dari keilmuan serta juga hati nurani ya. Kami percaya bahwa dissenting opinion ini bukan curhat gitu ya, dan juga bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Oke. Jadi kami dari PDI Perjuangan tentunya berharap KPU bisa menghormati proses yang sedang dilakukan di PT UN. Baik, terima kasih Bung Dev. Kita akan tunggu nanti bagaimana kemudian gugatan PD Perjuangan yang akan bergulir di PT UN. Terima kasih, selamat malam. Ya. Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Anies dan Muhaimin Iskandar melanjutkan safari usai putusan Mahkamah Konstitusi ke DPP PKS. Kedatangan Anies Muhaimin diterima langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu beserta elit partai lainnya. Anies menyampaikan apresiasinya kepada PKS yang ikut berjuang dalam setiap tahapan mendukung dirinya bersama dengan Caimin. Kerjasama PKS bagi Anies bukanlah sesuatu yang baru dan menyatakan akan terus menjaga kerjasama dengan PKS. Jadi pada siang hari ini saya dan Gus Muhaimin hadir bersama menemui pimpinan DPP Partai Keadilan Sejahtera untuk bersilaturahmi dan menyampaikan bahwa amanah yang diembankan telah kami jalankan dengan sebaik-baiknya, dan tugas yang diembankan itu telah tuntas dengan Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusannya kemarin. Sementara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan apresiasi kepada PKS yang ikut berjuang dalam setiap tahapan mendukung dirinya bersama dengan Caimin. Ia menilai PKS telah membuktikan konsistensinya dalam memberikan dukungan. Kami tadi menyimpulkan bahwa ini dalam proses. Kita yang penting
menyimpulkan bahwa kita berkomitmen terus memperjuangkan perubahan. Soal di dalam maupun di luar, diskusi masih berlanjut. Tunggu saja perkembangan lebih lanjut, terutama Dewan Syuro minta waktu untuk diskusi dilanjutkan besok dan lusa. Nah, oleh karena itu pada posisi ini kita akan terus menampung seluruh pemikiran, pertimbangan dan berbagai perkembangan komunikasi-komunikasi yang internal maupun eksternalnya. Pasca putusan MK, manuver politik semakin gencar dilakukan. Publik menanti akankah ada rekonsiliasi yang terbangun atau banyak yang memilih untuk menjadi oposisi. Sengketa Pilpres 2024 telah diputuskan. Palu Hakim telah memutuskan menolak segala permohonan yang diajukan oleh pihak Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Namun konstelasi politik dinilai masih tinggi. Saat ini, manuver politik para kontestan pemilu bisa saja terjadi. Partai politik memiliki dua pilihan, berkongsi dengan Prabowo Gibran atau konsisten berada di luar pemerintahan. Sebelumnya, Capres Ganjar Pranowo mengapresiasi dan menghormati hasil putusan sidang sengketa Pilpres 2024. Hal ini dinilai bisa menjadi sinyal koalisi dan rekonsiliasi antar kubu bisa terlaksana. Hakim Majelis saya apresiasi yang pertama menerima proses dari awal dan kemudian menyidangkan sampai kemudian tadi diputuskan dan ada dissentingnya. Yang menarik dalam catatan kami adalah dalam dissenting itu disampaikan bahwa eksepsi-eksepsi yang ada ditolak. Maka hakim akan mengadili. Hakim tidak hanya bicara kalkulator, lebih bicara substantif. Bahkan tadi Pak Arief sampai mengabulkan. Maka artinya nurani hakim punya ruang sendiri untuk bisa mengekspresikan dalam bentuk putusan. Dan saya kira ini adalah proses panjang yang harus kita hormati. Tidak hanya Ganjar, kubu Anies Muhaimin juga mulai bermanuver. Anies diketahui bertandang ke markas Partai Nasdem yang sebelumnya telah disambangi oleh Prabowo Subianto. Meski tidak secara eksplisit disebutkan, namun Anies dinilai berpotensi besar merapat ke dalam koalisi yang dibangun bersama Nasdem. Apapun manuver politik dan konsolidasi yang dilakukan pasca putusan MK, publik menerka-nerka apa langkah selanjutnya. Mungkinkah rekonsiliasi akan tercipta atau masing-masing kubu tetap mempertahankan ego politiknya dan memilih berada di luar koalisi Prabowo Gibran? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, bagaimana kalkulasi masing-masing partai politik setelah putusan MK kalau kita bicara setelah Pilpres 2024 di Kabinet Prabowo Gibran yang akan datang? Kita akan diskusikan bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Ada Mbak Dita Indahsari dari PKB, politisi Partai Kebangkitan Bangsa. Ada Bang Dev Laksono, Ketua DPP dari Partai Golkar, dan juga ada politisi dari PD Perjuangan, Bang Firman Jaya Daeli, serta analis politik Bang Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat malam. Ya. Kita bicara mengenai hitung-hitungan politik masing-masing partai ya. Setiap partai tentu punya kalkulasi sendiri melihat situasi yang ada, apalagi kalau bicara soal setelah putusan MK dan besok penetapan Prabowo Gibran. Pertama saya mau ke Bang Firman terlebih dahulu dari PD Perjuangan yang mungkin juga banyak dinanti-nanti. Bagaimana sebetulnya sikap dari PD Perjuangan ini? Apakah akan menjadi oposisi karena punya pengalaman yang panjang di situ, atau kemudian memilih untuk mendukung Pak Prabowo di kabinet di tahun yang bulan Oktober nanti? Pada dasarnya PD Perjuangan sudah terbiasa dengan dalam koalisi pemerintahan, bahkan memimpin partai koalisi, dan juga sudah biasa dengan oposisi, atau kami sering menyebut sebagai posisi penyeimbang. Bahkan
waktu dalam masa Orde Baru, kita selain di luar formal yang pemimpin pemerintahan, tetapi memang juga kita pernah tidak ikut pemilu. Bandingkan dengan pemilu tahun 1997. Dan untuk itu maka pilihan politik apapun, kebijakan politik apapun dalam membangun bangsa dan negara ini, tentu itu kita sudah terbiasa dengan kultur politik demikian. Memang kami menunggu sejak awal soal proses hukum konstitusional, terutama yang berjalan di Mahkamah Konstitusi. Dan kemarin sudah ada agenda persidangan MK yang terakhir, yaitu mengeluarkan putusan soal perselisihan pemilihan umum, khususnya Pilpres. Dan dari perspektif itu, maka tentu kami memahami dan menempatkan putusan MK tersebut secara administratif hukum. Kami mencatat putusan itu secara dokumentatif hukum, karena tidak ada pilihan yang lain, tidak ada alternatif yang lain dalam konteks misalnya sistem konstitusi kita, bahwa yang menyelesaikan, mengadili dan menentukan soal perselisihan Pilpres adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak ada jalur jenjang upaya hukum yang lain, tidak ada badan peradilan yang lain juga. Memang ada satu lagi, tapi yang diajukan oleh PD Perjuangan, yaitu pendekatan instrumen PT-UN di Jakarta Timur. Kalau yang Mahkamah Konstitusi itu adalah dengan pendekatan paslon 03, Pak Ganjar, Pak Mahfud. Jadi kami juga sebagai tim hukum prinsipal 03 sudah melakukan sedemikian rupa langkah-langkah konstitusional. Tinggal sekarang pendekatan proses hukum di PT-UN, tapi dari sudut pandang PD Perjuangan. Dan tentu upaya hukum ini tentu sedang dibangun sedemikian rupa, dan kita sedang dalam proses menunggu, tetapi juga bisa juga terjadi ada komunikasi politik, ada diskusi politik. Kami dalam posisi tidak menggunakan istilogi atau terminologi rekonsiliasi politik, karena memang apa yang perlu direkonsiliasi dan apa misalnya agenda yang direkonsiliasi. Karena memang kalau dilihat dari sudut pandang misalnya kepesertaan di dalam Pilpres, maka itu kontestasi biasa. Itu adalah memang dinamika dialektika politik dalam sistem konstitusi kita. Jadi kalau menggunakan terminologi soal rekonsiliasi, seperti sudah terjadi sesuatu yang membuat harus rekonsiliasi. Tetapi yang paling relevan, yang paling bermakna adalah barangkali kita bisa menyebut komunikasi politik dan diskusi politik. Nah, tentu posisi PD Perjuangan selain menunggu siapa yang mengambil inisiatif untuk membangun komunikasi politik, tetapi juga PD Perjuangan tetap pada posisi menunggu upaya-upaya hukum, walaupun dengan pendekatan PT-UN. Itu posisi PD Perjuangan sampai sekarang ini, walaupun nanti secara resmi ada sikap pendidikan politik yang akan disampaikan pada masanya oleh PD Perjuangan. Tetapi kalau dari sudut pandang kategori waktu, maka ini baru hari pertama. Kita menunggu hari-hari berikut lah. Karena apalagi ini Oktober baru ada agenda pengambilan sumpah janji presiden. Dan besok KPU melaksanakan rapat pleno untuk penetapan pasangan terpilih. Itu Mas. Oke, baik. Jadi masih menunggu PT-UN dulu, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada komunikasi dan juga diskusi politik yang akan dilakukan ya. Jadi belum kemudian bisa menentukan sikap saat ini. Kalau kemudian Mbak Dita dari PKB seperti apa? Tadi kita tahu Gus Imin mengatakan akan tetap membawa jargon ya, gerakan jargon perubahan begitu. Apakah ini sinyal bahwa akan berada di luar atau PKB akan bergabung ke pemerintah? Karena tentu dalam perjalanan politiknya PKB selalu menjadi bagian dari pemerintahan. Ya, pertama dengan putusan MK kemarin yang memutuskan bahwa pasangan 02 memang resmi menjadi pemenang pemilu, ya sah sebagai pemenang pemilu, itu bagi PKB maka tugas dan target dari koalisi perubahan, di mana di dalamnya ada PKB, KS dan Nasdem, itu sudah paripurna, sudah selesai sebagai koalisi untuk Pilpres. Maka keputusan untuk
terlibat atau tidak terlibat dalam pemerintahan baru pasca 2024 itu sepenuhnya menjadi keputusan internal partai masing-masing. Jadi bukan keputusan koalisi perubahan. Namun tentu saja dalam proses pelaksanaan Pilpres kemarin selama 7,5 bulan ya, kita bersama-sama di dalam koalisi perubahan, gagasan-gagasan yang baik, gagasan-gagasan yang genuine, yang kita anggap positif untuk memajukan bangsa itu tetap kita akan pegang untuk mewarnai aspirasi partai ke depan ya, kontribusi partai ke depan. Soal apakah itu ada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan untuk kita upayakan, itu sangat tergantung dari keputusan internal kami. Jadi kemarin itu kita secara internal masih fokus pada MK. Kita fokus untuk memenangkan 01 di MK. Nah sekarang setelah MK final and binding dan kita sudah menerima dan sudah kasih selamat juga ke Pak Prabowo, maka secara internal kita akan merumuskan langkah berikutnya dalam menyikapi apakah berada di luar atau di dalam pemerintahan. Tapi yang menguat dari diskusi di internal sejauh ini bagaimana, Mbak Dita? Apakah masih ada, apakah masih semuanya sudah sepakat begitu ya akan ada di luar atau sepakat ada di dalam, atau justru masih ada perbedaan pendapat yang terjadi? Belum pernah ada forum resmi partai yang membahas soal itu, karena memang kita fokus untuk memenangkan Amin ya di Mahkamah Konstitusi, dan itu bukan tugas yang mudah ya untuk memenangkan pasangan Amin di sidang-sidang MK yang memang sangat ketat secara prosedural, harus ada bukti dan sebagainya, saksi yang cukup dan sebagainya. Jadi energi partai memang terkuras ke sana. Nah, dalam beberapa hari ke depan ini di internal kita akan menggelar rapat untuk memutuskan bagaimana meraup aspirasi dari seluruh DPC dan DPW, apa langkah partai ke depan, termasuk juga bagaimana pemikiran para ulama, para kiai yang selama ini menopang PKB. Kalau diskusi-diskusi informal sih ya selalu, tapi kan itu tidak bisa menjadi rujukan keputusan partai. Saya ke Bung Dev sebagai pihak yang kemudian menang ya dalam Pilpres 2024. Ini kan sebetulnya koalisinya sebetulnya sudah banyak ya, tapi seperti biasalah partai tentu akan ada dinamika dan juga perkembangan ke depan. Golkar sendiri, Anda melihat apakah terbuka saja kalau kemudian ada partai-partainya pendukungnya Pak Ganjar, pendukungnya Pak Anies yang bergabung, atau sebaiknya memang tetap membutuhkan partai-partai yang ada di luar pemerintahan? Nah, bagaimana kemudian diskusi yang terjadi di internal partai koalisi Prabowo Gibran? Ya, kalau kita lihat peta para paslon 101, 02, 03, para partai pendukungnya, itu kan di tiap-tiap paslon itu semuanya memiliki partai pendukung pemerintah hari ini, yang bagian pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf. Nah, jadi dan kita ini mendorong adalah keberlanjutan. Kita mendorong penyelesaian, penyempurnaan akan semua program-program objektif pemerintahan saat ini, memastikan semua target-target tercapai yang saat ini dan yang saat masa depan. Jadi kita ini selalu membuka pintu untuk baik komunikasi, kita selalu membuka untuk semua partai untuk bisa bergabung kembali, untuk bisa membuat suatu koalisi yang ya lebih besar lagi, untuk berpikir bagaimana bisa memastikan bahwa keberlanjutan ini bisa benar-benar berjalan dengan sempurna. Nah, ini tentunya membutuhkan komunikasi yang intens, baik dengan koalisi Indonesia Maju ini dan juga partai-partai di luar KIM dan partai di paslon 01 dan 03, agar semuanya kita ini bisa satu paham, satu kata untuk memastikan tidak ada lagi gesekan yang terjadi di bawah ataupun di atas, tidak ada lagi persaingan antar sesama, akan tapi justru ada yang ada malah kebersamaan untuk menyelesaikan semua target-target pemerintahan ke depan. Tapi adakah langkah-langkah politik yang akan dilakukan Partai Golkar ya, atau para pimpinannya untuk bisa merangkul sebanyak-banyaknya partai yang lain untuk bisa bergabung mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ke depan ini, Bang Dev? Ya, kan kalau kita lihat ya, Pak Prabowo sendiri sudah bertandang ke para partai-partai lain gitu.
sudah melakukan komunikasi, tidak pernah menutup diri. Beliau yang menunjukkan jiwa kenegarawannya, itu kebesarannya jiwa beliau untuk terus membuka komunikasi hingga bisa tercapai kesepakatan antara sesama agar tidak ada lagi pemikiran ataupun pandangan bahwa kami di 01, kami di 03, kan sekarang kita semua adalah bagian dari NKRI untuk bagaimana kita mengabdi kepada bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan dan kelompok. Baik, Bang Panggi, dari luar Anda melihat seperti apa sih Bang? Mungkin kalau sekarang ini masih mencerna ya, masih kemudian melihat hasil putusan MK, mungkin juga belum terlalu jauh kemudian keputusan dari partai-partai untuk bergabung atau tidak, atau mungkin juga sebaliknya sudah ada sebenarnya. Tapi apakah Anda meyakini bahwa akan ada partai dari Pak Ganjar, pendukung Pak Ganjar juga pendukungnya Pak Anies Muhaimin yang akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, Bang Reinhardt, kalau dari pendekatan perspektif saya sebagai perilaku politik atau voting behavior dalam pendekatan ilmu politik, itu kita membaca saja pendekatan istilahnya Scott Mainwaring soal presidensial ala multipartai ekstrim, bahwa memang apa yang disampaikan oleh Scott Mainwaring itu adalah ketika presidensial ala multipartai ini itu terjadinya membuat presiden terpilih untuk mengakomodir partai yang kalah untuk ikut bergabung ke koalisi yang presiden terpilih. Nah, pada konteks ini berarti kan ada PKB, ada Nasdem, ya ada PKS, ya, kemudian ada PDIP, kan adalah artinya partai yang kalah di dalam konteks pemilihan presiden. Nah, padahal sebetulnya pembentukan koalisi itu kan akan lebih baik sebelum Pilpres itu atau Pileg dilaksanakan. Nah, basis lem perekat koalisinya ada 3 hal. Pertama adalah linkage programatik, yang kedua adalah linkage ideologi, nah yang ketiga adalah orientasi official seeking, yaitu mencari kekuasaan. Nah, DNA di dalam bangunan lem perekat koalisi itu cenderung setelah presiden terpilih, yang tadi kepentingan untuk mengakomodir karena tidak ada mayoritas partai melebihi 20%, sehingga apalagi saya dengan kasus ini berkesimpulan, misalnya begini, PDIP memang tidak ada DNA atau chemistry atau intensitas arah untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Pak Prabowo. Tetapi kalau kemudian ada barter, ada official seeking jabatan 3 kursi menteri, apakah PDIP tidak tertarik misalnya? Karena bagaimanapun bagi koalisi the winning coalitionnya Pak Prabowo, yang paling penting itu adalah PDIP, bukan Nasdem, bukan PKB. Karena PDIP itu adalah partai pemenang pemilu. Sedangkan Gerindra saja, ini mohon maaf ya, Gerindra saja waktu itu tidak partai pemenang pemilu. Ketika Pak Prabowo kalah, kemudian diakomodir, itu dapat 2 menteri dari Gerindra. Bahkan ada 3, saya nggak tahu 2 atau 3. Nah, karena memang koalisi kita bukan basisnya programatik hanya sebatas ideologi, tapi orientasi kepentingannya, mutual understanding-nya adalah soal jabatan dan kekuasaan tadi. Jadi oleh karena itu saya mencermati konteks yang terjadi hari ini, apa yang ditanyakan oleh Bang Reinhardt, apakah memungkinkan ada intensitas arah partai-partai yang kalah calon presiden ini akan melakukan rekonsiliasi, akan bergabung ke koalisi pemerintah? Yes, persis akan ada. Kalau kita membaca mengklaster misalnya Nasdem, itu gerak-geriknya Nasdem ketika ketemu misalnya Pak Caimin ya, Gus Imin dengan Dasko ya, kemudian chemistry dari Pak Surya Paloh gitu, itu ada alarm sinyal-sinyal begitu gitu. Jadi ada kebentuk. Yang kedua begini, meskipun PKS saya nggak tahu, PKS bukan tidak mungkin juga karena udah 10 tahun gitu, jadi daya tahan untuk oposisinya bukan udah apalagi udah jadi partai yang padahal partai kan, kalau partai itu kan memang sangat bergantung kepada kekuasaan untuk menjaga keberlangsungan secara kolektif. Jadi partai sangat bergantung kepada pemerintah sebagai logistik ya untuk menjaga keberlangsungan eksistensi partai. Walaupun bisa saja PDIP mengatakan ya kami mau di luar mau di dalam tetap aja eksis gitu, tidak terlalu penting, mutual understanding, tidak terlalu membutuhkan pemerintah. Tetapi ada 5 ciri kartel atau sistem kepartaian di Indonesia. Itu pertama adalah hilangnya peran ideologi partai dalam faktor penentu perilaku
koalisi partai. Nah, itu terjadi hari ini dan itu terkonfirmasi. Yang kedua adalah sikap permisif dalam pembentukan koalisi itu juga clear terjadi, dan kemudian tidak adanya oposisi. Nah, ini apakah akan terjadi atau tidak? Ini yang jadi misteri. Kalau PDIP juga sudah misalnya memastikan tidak juga kuat untuk oposisi, kemudian PKS juga tidak kuat, nah mungkin siapa yang akan menjadi oposisi? Mungkin tinggal media, pengamat, ya, dan nanti tambah anak STM yang akan demo itu. Karena memang nggak ada partai yang punya kepentingan untuk oposisi, karena tidak adanya oposisi, dan itu matinya demokrasi substansial kita dan alarm lonceng kematian demokrasi sebetulnya, karena tidak adanya check and balances, membunuh demokrasi dari dalam. Nah, kemudian adalah keempat terakhir adalah hasil pemilu hampir tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku partai politik. Nah, hasil pemilu hari ini kan hampir tidak ada pengaruhnya. Mau yang kalah mau menang tetap saja yang sehingga tidak ada reward gitu ya, panis. Maka nanti yang saya khawatirkan jangan sampai, tapi kan kayak partainya Bang Dep katanya legowo. Saya yakin gitu. Walaupun partai mereka adalah partai pengusung utama, bahkan mesin yang kuat di Gerindra itu kan juga Golkar sebetulnya. Nah, tiba-tiba nanti Gerindra dapat misalnya PDIP dapat 3 misalnya. Kemudian Golkar dapat 5 atau 4. Itu kan juga akan ada diskriminasi, ada dianggap pendatang baru tapi dapat kursi yang lebih banyak. Tetapi saya yakin semangatnya, kata Bang Dep, tidak semangat itu. Semangatnya itu adalah semangat untuk kemajuan Indonesia, tidak semangatnya hanya bagi-bagi kursi gitu, ya, mana yang paling banyak, mana yang paling sedikit. Nah, itulah yang kemudian hasil pemilu hampir tidak berpengaruh dalam menentukan arah koalisi besok, dan kecenderungan partai kita memang seperti itu hari ini trennya gitu. Oke, jadi kalau kemudian kita melihat apakah bergabung dengan pemerintah atau tidak, ini tentu masing-masing ada konsekuensinya sebetulnya ya, begitu. Kalau kemudian mereka atau partai-partainya Pak Anies mendukung Pak Anies, pendukungnya Pak Ganjar yang tidak bergabung kepada pemerintahan, apa yang akan terjadi sebetulnya, Bang Pange, dari Anda lihat? Apakah oposisi akan lebih kuat begitu ya, seperti di awal-awal Pak Jokowi 2014, itu akan mengganggu stabilitas pemerintahan kah, atau justru menyehatkan bagi demokrasi? Ya, sebenarnya dengan adanya oposisi yang kuat itu kan menyehatkan demokrasi, sehingga tidak ada semua yang terjadi hari ini kan itu bagus. Salah satu mazhab pandangan mengatakan dengan konteks kali ini tidak ada satupun program, keinginan atau kebijakan Pak Jokowi yang tidak diamini oleh DPR, karena begitu kuatnya efek parlemen yang sangat kuat, mayoritas parlemen. Tapi ada juga yang mengatakan dengan adanya model seperti Pak Jokowi hari ini, itu banyak kebijakan yang dianggap kurang tepat, misalnya soal hutang, tidak terkontrol, ada yang kemudian undang-undang yang dibuat ketok magic, satu malam disahkan, jadi tidak ada vitaminnya tidak ada, jadi tidak sehat untuk demokrasi, sehingga apapun maunya presiden, kekuasaan eksekutif happy, itu kemudian diamini oleh parlemen, sehingga apa keinginan itu terpenuhi, sehingga tidak sehat bagi demokrasi. Tapi ada juga kemungkinan kecenderungan ada terjadi deadlock, kemudian banyak program dicegal, kesulitan pemerintah ketika kekuatan mayoritas parlemen tidak dikuasai, sehingga ada kemungkinan untuk merangkul semua partai politik yang disebut dengan oversight coalition, bukan artinya dalam bentuk the winning coalition yang sangat gemuk. Nah, dalam situasi ini saya membaca, mencermati, nampaknya Pak Prabowo juga belajar. Jadi kemungkinan Pak Prabowo ada kemungkinan ingin ada satu yang tinggal di luar. Tapi bukan tidak mungkin juga Pak Prabowo akan mengambil semuanya. Tapi saya merasa tidak akan diambil semua partai. Akan ada yang tersisa begitu ya sebagai oposisi. Kepada masing-masing perwakilan partai politik, benarkah kemudian basisnya gabung atau tidak adalah kekuasaan, jumlah angka-angka kursi menteri, tapi juga ada konsekuensi terhadap partai-partai yang sudah sejak awal menjadi motor utama seperti Partai Golkar begitu, yang mungkin jatahnya akan berkurang. Seperti apa Anda menjawab soal itu yang tadi disampaikan juga oleh Bang Pangi? Dijawabnya usai jeda, kami akan break. Tetap bersama kami di Sidopra.
Ya, Anda kembali di Sindo Prime. Saya masih bersama dengan Pak narasumber yang bergabung lewat sambungan Zoom. Saya ke Mbak Dita sekarang. Mbak Dita, ini soal basisnya hitung-hitungan jatah saja, dikasih berapa begitu untuk kemudian bisa bergabung ke dalam pemerintahan. Apakah kemudian Anda melihat hal yang sama, tapi yang kemudian publik lihat mungkin selama ini memang selalu seperti itu begitu, pembagian kue kekuasaan bagi partai-partai yang ada di luar? Ya, bagi PKB sebetulnya soal bekerja sama dan berkompetisi itu hal yang biasa saja, nggak usah antar partai ya, nggak usah antar capres. Di dalam tubuh ormas saja itu kompetisi bisa sangat keras ketika pemilihan ketua umum. Nah, setelah ada keputusan ya mau tidak mau harus bekerja sama. Begitu ada keputusan yang final seperti di MK ini. Jadi bagi kami ini dua hal yang memang dalam proses politik itu tidak luar biasa. Yang kedua, PKB ini, Pak Reinhardt, adalah partai yang teruji bekerja sama dengan semua kelompok. Ketika zaman Pak SBY 10 tahun kita ada di dalam barisan Pak SBY bersama PKS tanpa PDIP. 10 tahun bersama Pak Jokowi kita ada bersama PDIP tanpa PKS. Di dalam koalisi perubahan, koalisinya Pak Anies dan Cak Imin, kita kembali bersama PKS, dan yang sekarang ini tidak ada di kekuasaan bersama dengan Nasdem. Jadi intinya komunikasi politik kami itu tidak ada sekat sama sekali, baik yang di kubu 01, 02, 03, apalagi sekarang 02 sudah definitif kita terima sebagai pemenang. Nah, soal hitung-hitungan apakah tadi jabatan dan keuntungan dan sebagainya, ya tentu ada hitung-hitungan. Jadi prinsipnya pilihan apa yang akan memaksimalkan program-program partai kepada konstituen yang paling bisa mendekatkan partai dan pilihan-pilihan politiknya pada konstituen. Itu yang akan kita lakukan. Kalau ditanya apakah akan memilih yang paling menguntungkan, ya jelas, karena kita bertanggung jawab atas 16 juta orang yang sudah memilih kita. Itu kan harus dipertimbangkan apa yang akan mereka peroleh atau tidak peroleh dengan keputusan kita bergabung atau tidak bergabung itu. Nah, jadi yang kemudian memang dalam minggu ini pasti kita akan kumpulkan seluruh pimpinan wilayah untuk memutuskan langkah politik ke depan dan juga termasuk aspirasi para relawan. Ini penting juga menjadi masukan kami karena mereka banyak berkontribusi pada kemenangan Amin maupun kemenangan PKB. Tapi rasa-rasanya kalau aspirasi relawannya Amin maunya ada di luar pemerintahan ini, Mbak Dita. Belum tentu. Karena relawan Amin itu kan banyak juga yang memang sudah tercerahkan secara politik ya. Mereka paham bahwa untuk membangun partai 5 tahun, 10 tahun ke depan itu memang harus ada keputusan-keputusan yang mungkin tidak cocok dengan aspirasi umum ya, para aktivis dan relawan. Jadi minggu-minggu ini para elit PKB akan bertemu, berkumpul untuk menentukan sikap apakah akan bergabung atau ada di luar pemerintahan. Bang Dev, sebelum saya ke Bang Firman, yang jelas apapun pilihan dari partai-partai pendukungnya Pak Ganjar dan juga Pak Anies, tentu akan berdampak pada seperti apa gemuk atau tidaknya postur kabinet Prabowo Gibran. Itu tadi yang juga disinggung oleh Bang Panggi, akan berdampak juga mungkin kepada jatah masing-masing partai yang sudah menjadi motor utama, terutama juga Partai Golkar. Tidak keberatankah kalau kemudian kursi-kursi itu kemudian akan berkurang atau akan diberikan kepada mereka yang tidak bersama dengan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran sejak awal? Ya, ini tadi pas sebelum dengan Mas Reinhardt, saya sama Bang Panggi ngebahas hal yang sama juga dari di stasiun TV yang lain. Ya, dan saya sampaikan juga lagi di sini bahwa ini kita berpikir untuk bagaimana menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan, melanjutkan pelayanan kepada masyarakat, menuntaskan semua program-program yang sudah dimulai selama 10 tahun terakhir oleh Presiden Jokowi, dilanjutkan kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, untuk ini bisa tercapai memang membutuhkan sebuah keguyuban politik baik di parlemen ataupun di eksekutif sampai di tingkat akar rumput di bawah. Dan salah satu cara utama untuk bisa tercapai objektivitas tersebut adalah memastikan bahwa kita semua ini di dalam satu barisan yang sama. Nah, untuk itu makanya kita selalu membuka pintu untuk komunikasi dengan segala macam partai. Walaupun keputusan akhir ya yang tadi Bu Dika sampaikan
sampaikan ya hitung-hitungannya itu seperti apa, yaitu disepakati oleh antara para ketua umum dan dipimpin langsung oleh presiden terpilih Pak Prabowo sendiri, karena sebagai presiden nantinya beliaulah adalah usernya, beliaulah yang lebih bisa menilai yang paling terbaik, yang paling tepat untuk posisi-posisi tersebut itu siapa saja. Oke. Nah, jadi kita jangan ribut berpikir harus dapat berapa menteri, dapat menteri ini, posisi itu, BUMN, Dubes, atau jabatan-jabatan lainnya. Kita berpikir itu bagaimana pemerintahan ini, transisi ini bisa berjalan dengan baik, program itu bisa terselesaikan, dan masyarakat dapat terlayani dengan sempurna. Itu saja yang pandangan saya pribadi ya. Walaupun keputusan akhir itu ada di tangan para ketua umum nantinya. Oke, jadi nggak masalah kalau partai pendukungnya Pak Ganjar misalnya bergabung, partai pendukungnya Pak Anies Mohaimin bergabung, dapat jumlah kursi yang sama dengan Partai Golkar yang sejak awal mendukung Pak Prabowo Gibran. Ya, bukan saya yang menentukan berapa jumlah kursinya gitu. Jumlah kursi itu ditentukan oleh Pak Presiden langsung. Jadi nanti mungkin Mas Reinhardt bisa bahas langsung dengan Pak Prabowo, dan nanti diputuskan di antara rapat para ketua umum nantinya. Iya, karena tentu pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya, Bang Dev, untuk memutuskan bergabungnya partai-partai yang lain misalnya. Bang Firman, Anda melihatnya bagaimana sih kalau dari sisi PDI Perjuangan ya, ini seperti yang sudah terjadi bahwa bergabung atau tidak itu adalah lagi-lagi soal bicara janji kursi menteri lah, jatah posisi tertentu lah, dan lain sebagainya. Akankah itu terjadi lagi kalau kemudian PDI Perjuangan bergabung ke pemerintahan? Kami masih belum berbicara soal penjatahan politik, dan kami tidak pernah berbicara tentang kuota politik pemerintahan. Dalam konteks dan dalam kerangka pembangunan politik kelembagaan, maka memang dalam tradisi Indonesia sudah biasa ada komunikasi politik, ada diskusi politik. Itu memang kelaziman di dalam pembangunan politik kelembagaan. Tetapi tentu harus bertingkat. Jikalau ini diteruskan dan berkualitas dan komunikasi dan diskusi politiknya kredibel, maka tentu bertingkat pada level yaitu apa yang disebut dengan pilihan politik dan kebijakan politik. Apakah pilihan politiknya yaitu menjadi koalisi atau pilihan politiknya apakah oposisi, maka tentu akan dilanjutkan dengan kebijakan politik dari sistem kepartaian, misalnya PDI Perjuangan, untuk bisa membumikan nilai-nilai pilihan kebijakan politik tersebut. Karena ada berbagai nilai-nilai strategis yang diutamakan oleh PDI Perjuangan ketika menjatuhkan pilihan dan kebijakan politik, yaitu soal pendekatan strategis ideologi Pancasila, yaitu memperkuat, mengukuhkan NKRI, integrasi nasional, kemudian juga membumikan nilai-nilai ideologi Pancasila, kemudian juga membumikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, dan memperkuat menegakkan konstitusi kita. Kemudian pendekatan yang kedua adalah yaitu pendekatan apa yang disebut dengan strategis politik, efektivitas untuk membangun kualitas Indonesia dalam rangka melakukan pelayanan pelindungan kepada publik, keadilan dan kemakmuran secara fungsional. Nah, hari-hari ini kami masih fokus untuk sejumlah hal, yaitu berkaitan dengan seluruh ekosistem persidangan Mahkamah Konstitusi kemarin, sebab MK kemarin sebetulnya masih belum pada tingkat dan tidak memiliki kewenangan menetapkan siapa presiden dan wakil presiden, hanya pada posisi narasi putusan menolak. Karena nanti KPU dalam rapat plenonya itu yang akan menetapkan pasangan calon terpilih berdasarkan perolehan suara di Pilpres. Nah, itu fokus pertama. Fokus kedua adalah yaitu ada PT-UN. Kemudian fokus ketiga adalah sekarang juga sedang berlangsung PKPU, pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi. Yang keempat adalah fokus juga untuk menghadapi pilkada serentak. Walaupun itu November, tapi tahapan-tahapan kecualiannya sedang berlangsung. Jadi ini fokus utama PDI Perjuangan dalam rangka untuk bisa melihat segala hal dia dinamika dan politik. Tapi bahwa perlu ada komunikasi politik, ya, diskusi politik, ya. Tapi komunikasi dan diskusi politik ini diletakkan dalam konteks pemikiran strategis yang kami sampaikan tadi. Dan kami seluruh sivitas PDI Perjuangan, pendukung, anggota, sivitas ekosistem PDI Perjuangan
di bawah satu komando kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri yang memang memiliki hak prerogatif konstitusional dalam rangka untuk menentukan pilihan-pilihan politik dan kebijakan politik. Dalam konteks sistem konstitusi kita kan sistem presidensial. Tetapi walaupun kita tidak menganut sistem parlementer, tetapi sistem presidensial itu anutan konstitusi kita. Memang siapapun pemimpin pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara membutuhkan dukungan dari partai politik. Karena Bung Dev, saya bisa menyampaikan yang memperkuat juga ya, hampir tidak ada yaitu kinerja kepresidenan tanpa pembahasan, tanpa perbincangan, tanpa pertimbangan, tanpa persetujuan Senayan. Nah, oleh karena itu maka kali keseluruhan dalam agenda reformasi, hampir seluruh presiden, setiap presiden membutuhkan dukungan partai politik. Bahkan tidak hanya sedikit di atas 50%, ada yang 70, ada yang 75, bahkan nyaris 80. Karena membutuhkan dukungan politik dari parlemen. Itu artinya adalah saling membutuhkan. Jadi saling mengharapkan. Karena tetapi juga itu dalam konteks koalisi. Dan kita pernah partai koalisi, juga pernah di oposisi. Tetapi istilah oposisi sebetulnya dalam sistem konstitusi kan tidak dikenal, apalagi sistem presidensial. Tetapi biasanya yang kami gunakan istilahnya adalah di PDI Perjuangan, yaitu di luar pemerintahan atau penyeimbang politik. Sebab kalau mengisi kualitas demokrasi Pancasila atau pembangunan keseimbangan politik, check and balances, maka kita butuhkan juga penyeimbang politik. Sebab bagaimana misalnya kalau seluruh masuk di dalam koalisi, maka tanpa sadar, tanpa sengaja, maka terjadi apa yang disebut dengan personalisasi kekuasaan di tangan kepresidenan. Siapapun presiden, siapapun namanya presiden. Dan itu juga kita harus jaga keseimbangan politik. Makanya menjadi relevan jikalau ada penyeimbang politik. Tapi apakah penyeimbang politik atau misalnya koalisi nanti, PDI Perjuangan pada masa akan menyampaikan itu melalui kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan juga sambil menunggu fokus-fokus kami tadi, PT-UN, pemilu legislatif ya, PHPU di Mahkamah Konstitusi dan Pilkada serentak. Demikian pandangan kami. Baik Bang, apalagi nanti juga ada rakernas ya bulan Mei untuk menentukan keputusan partai. Bang Panggi, singkatnya, jadi menurut Anda ke depan ini akan banyak berarti ya mungkin manuver yang akan dilakukan oleh para elit politik atau bahkan Pak Prabowo sendiri sebagai presiden terpilih untuk bisa merangkul pihak-pihak di luar koalisinya untuk bisa bergabung ya? Ya, saya pikir Pak Prabowo sudah merasakan itu dan akan menjadikan pembelajaran bagi beliau untuk merangkul menjadi istilahnya grand coalition, koalisi yang sangat besar, atau di minimalis winning coalition. Artinya memang itu tergantung juga kenapa partai politik itu tidak punya daya tahan untuk oposisi. Itu karena memang potensi kehilangan rente, karena partai politik itu sangat bergantung kepada negara. Jadi ikut serta di kabinet atau gabung dengan pemerintahan itu kan membuat mereka punya kemampuan untuk logistik ya cukup memadai. Bang Panggi. Tidak, memang basis ideologi atau basis programatik itu lebih dikalahkan oleh basis koalisi berbasis official sikit atau perilaku politik yang transaksional pragmatis gitu. Baik Bang Panggi, terima kasih banyak. Mohon maaf waktunya sangat singkat karena kita harus ke Kertanegara melihat update terkini. Terima kasih Mbak Dita, Bang Firman, terima kasih juga Bang Dev sudah bergabung di Sindo Prime. Kita akan bergabung dengan Kertanegara, ada keterangan media yang akan disampaikan oleh tim hukum Prabowo Gibran.